Saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih ya kelompok-kelompok Habib ini. Dengan TikTok saya bikin bercandaan tentang mereka ya, nauzubillah ya, astagfirullah. Di TikTok gitu dan alhamdulillah viral. Malah mereka mendoakan gitu. Semoga hina-hina terus biar dapat hidayah. Oh iya deh, kalau kayak gini saya mau syahadat. Oh masya Allah syahadat. Akhirnya saya dituntun syahadat tanggal 25 Desember 2022 kemarin. Tepat pas hari Natal. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat Ngaji Cerdas, perkenalkan nama saya Indra Himawan Putra, marga saya Ong. Saya lahir di Bandar Lampung 18 Februari 2003. Saya pertama kali syahadat itu tanggal 25 Desember 2022 kemarin, tepat pas hari Natal. Dan saya syahadat di MCI Ciracas sama yang mungkin kenal Koseino ya. Dan agama lama saya Katolik, nama baptis saya Franciscus Saverius. Kegiatan saya kerja. Saya sekali bekerja di kantor. Apa yang mendorong Mas Indra itu memutuskan untuk memeluk agama Islam? Pertama saat SMA ya, tahun 2018 itu ada teman nongkrong memberitahu saya, itu udah 4 tahun yang lalu, tentang Zakir Naik. Ya awal saya marah, ini kok orang nggak toleransi banget gitu kan. Tapi setelah saya pelajarin Zakir Naik, logikanya masuk juga. Dan beberapa ustadz lain termasuk Felix Shaw. Ya hasilnya di tahun itu ya saya belak-belakan ke ibu saya. Maksudnya Islam ini logik segala macam. Tapi ibu saya menolak dan saya dimarah-marahin. Karena kejadian seperti itu di tahun kedua dan ketiga ini saya memutuskan untuk menjadi ateis agnostik. Yang dimana saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mau memeluk Islam lagi gitu. Dan alhamdulillah di tahun keempat, tepat tahun 2022 kemarin, saya masuk Islam karena beberapa ayat Al-Quran ya Pak. Jadi gini, di TikTok saya baca tentang Al-Kahfi 18. Nah di Al-Kahfi 18 tuh ada pemuda Al-Kahfi yang tertidur ratusan tahun. Di ayat 18 didetailkan Pak, bahwasannya pemuda Al-Kahfi ini di saat tidur Allah membolak-balikan badannya. Sempat saya berpikir maksudnya dibolak-balikan badan itu apa gitu kan. Akhirnya setelah saya mencari tahu, ada namanya penyakit namanya ulcus decubitus ya. Yang dimana kalau ada orang sakit ya, dia tertidur lama, itu bagian bokongnya atau bagian punggungnya bisa terkena kayak infeksi gitu, borok koreng gitu. Maka di situ saya, masya Allah, Allah Maha Penciptanya tahu sebelum penyakit ini muncul, dia membolak-balikan badan pemuda Al-Kahfi ini. Jadi secara sains sudah berjalan. Dan juga surat Az-Zumar, saya lupa ayat berapa, itu gini, di saat kita dalam kandungan ibu ya, itu kita berada di 3 kegelapan. Masya Allah, setelah hamil, kalau orang ibu mau melahirkan sesar itu dibedah 3 kali Pak. 1, 2, 3. Di situ terbukti bahwasannya di Al-Quran, bahwasannya bayi ini berada di dalam 3 kegelapan. Dan itulah secara sains yang menunjukkan saya ini Islam adalah logik dan benar. Bagaimana Mas Indra mempelajari agama Islam dan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses pembelajaran agama Islam? Ya saya belajar agama Islam pertama ya cari guru ngaji. Ya pertama di MCI ada guru ngajinya. Tapi tantangan terbesarnya satu, soal jarak. Ya, mungkin terlalu jauh. Dan waktu Pak, karena bentrok sama kerjaan segala macem. Dan juga tantangan terbesarnya ya kadang
ya ini soal ibadah, saya kan masih tinggal sama orang tua, mungkin jadi di rumah saya nggak bisa sholat atau ya kayak contoh berpuasa ya, terkadang saya harus sepintar-pintar saya aja gitu. Itu tantangan terbesar sih, tapi lebih ke jarak dan waktu, Pak. Jadi bagaimana keluarga dan teman-teman merespon keputusan Mas Indra mengundurkan diri? Untuk keluarga sendiri ya, yang di tahun pertama yang saya belak-belakan sama ibu saya pasti marah. Ibu saya, wah ini anak dicuci otaknya sama orang Islam. Tapi ya alhamdulillah bapak saya bijak ya, dia ngomong, kamu boleh pilih agama apa aja, tapi jangan sampai itu dihasut sama orang. Itu kalau bisa pilihan kamu gitu. Ya saya setuju sama kata-kata ini. Tapi yang saya sedih juga sih ya di tahun-tahun keempat ya mungkin soal media ya. Yang terakhir bom Antasari itu saya terakhir udah jenggotan, Pak, udah mau bersunah Rasul. Saran papi ya kalau bisa ini dihapuskan gitu. Saya bilang, saya nggak mau, ini nggak ada urusannya gitu sama kerjaan gitu. Dan nggak ada yang bisa menghasut saya untuk berjenggot seperti ini. Ya sontak bapak saya bilang, tuh kan kamu udah mulai kehasut sama orang. Dia tunjukkan pelaku bom itu tuh rata berjenggot segala macem. Ya ini walau-walau bapak saya hanya mentes saya apa Islamofobia itu ya semoga saja ya tidak, tuh hanya tes aja gitu ya. Ya itu sih respon orang tua. Kalau respon teman-teman ya ada beberapa yang alhamdulillah dan ada beberapa juga yang baik muslim maupun kafir ya ngomong sama saya. Ya mungkin secara syubhat ya atau nyamar itu mereka berbicara, Indra nih kayak mau nyari sensasi gitu, mau naik daun aja gitu, itu Pak. Kalau keluarga nanti nonton video ini gimana? Ya, it doesn't matter ya. Ya video ini kan hanya dakwah ya, selama itu benar, nggak ada unsur pencemaran nama baik, penistaan agama ya biasa aja, dan keluarga saya juga pasti akan terima-terima saja gitu. Bagaimana menjalani bulan Ramadan ini di tengah-tengah keluarga yang masih belum satu akidah? Ini menarik, Pak. Di minggu pertama memang saya sakit-sakitan lah, penyesuaian badan. Saya sahur diam-diam, ya kan. Ya, ini yang saya sedih ya. Saya stok telur rebus dari kantor rebus, saya taruh di lemari, itu basi berair. Saya makan, ya ada anyang-anyangan, dan ya itu. Saya karena badan masih menyesuaikan, itu molekul saya yang jorok-jorok nih lagi pecah, Pak. Alasan saya pusing, darah rendah, dan ya saya harus stop puasa dulu untuk di minggu-minggu pertama karena sakit. Tapi Masya Allah, ini yang saya tertarik, Pak. Saya coba memberanikan diri sahur dengan belak-belakan di bawah. Akhirnya bapak saya nanya, kok pagi-pagi amat bangun ya? Saya bilang, iya selama ini kan kau bangun mepet terus gitu kan, jadinya kalau kerja buru-buru. Ya hasil ya saya harus bangun pagi, Pak, gitu, lebih rajin juga. Oh bagus, Masya Allah. Saya setel alarm 3.45, jam 3.45 pagi. Itu karena setiap hari saya sahur, bapak saya sudah menyiapkan mangkok saya untuk sahur gitu. Disiapin mangkoknya, disiapin oatmealnya. Saya bangun, udah melek loh, lampu udah nyala, udah siap semua. Bahkan kadang saya makan bersama bapak saya gitu. Masya Allah ini, wah, ya Allah maha segala-galanya lah itu dan alhamdulillah untuk di sekarang ini ya badan saya udah nggak apa-apa dan lancar ya alhamdulillah. Ya, mungkin habis Ramadan saya akan mengganti puasa saya itu gitu, Pak. Berarti sekarang sudah lebih menerima ya keluarganya? Alhamdulillah, tapi walaupun masih abu-abu ya. Itu doakan mudah-mudahan. Ya amin ya rabbal alamin. Apa sih sebenarnya yang membuat tertarik pada ajaran agama Islam dan bagaimana ajaran agama Islam itu mempengaruhi kehidupannya Mas Indra? Kalau untuk sekarang saya tertarik ya, dari awal juga ya, lebih ke logik gitu, scientific, ya kan. Jadi di Islam ini detail gitu, kita tahu apa rahasia badan kita gitu kan, kesehatan, dari kencing, buang air, dari mandi, kebersihan, itu di Islam diatur. Dan juga menariknya apa? Kalau di agama lama saya itu diajarin agama kasih. Saya semua agama mengajarkan kasih. Tapi nggak tahu kapan kita harus mengasihi, kapan kita harus marah, kapan kita harus melawan, kapan kita harus diam gitu. Di Islam detail. Kapan kita main fisik, kapan kita diam, kapan kita memaafkan, detail, Pak. Jadi ya
ini agama nggak bingung, ini logik gitu. Dan Masya Allah, banyak tata cara Islam, ini sangat amat berguna dan adil gitu. Dan saya tertarik di sini. Dan juga soal ketuhanan ya, kalau kalian tadi soal dunia ya, itu kan dunia oke lah, dipermasalahkan. Tapi kalau secara ketuhanan ya, kita nggak bingung gitu, mau nyembah siapa gitu. Kok dulu saya bingung, saya mau berdoa hari ini sama siapa gitu. Sama anaknya, sama ibunya, apa sama bapaknya. Dan Masya Allah di Islam satu, Qul huwallahu ahad gitu kan. Jadi saya bangga di Islam gitu Pak. Apa yang antum merasakan banget itu ketika benar-benar menemukan yang antum sembah gitu? Pertama, saya nggak takut mati. Dulu tuh saya takut mati banget. Bukan matinya tapi after death-nya tuh ya, abis matinya tuh gimana? Saya takutnya di situ. Tapi kalau di Islam detail gitu kan. Kalau kamu mati sekian begini, jadi wah ya udah, untuk apa takut mati gitu? Karena Rasul pun pernah bilang hadiah seorang mukmin itu kematian gitu. Ini alhamdulillah saya senang banget di sini. Ya, jelas di dalam Quran dan hadis kan saya pernah baca ya. Ya kayak contoh syahid deh. Kita kesambar geledek aja syahid. Kita sakit aja syahid. Lagi kerja ketabrakan tuh syahid. Syahid tuh kalau dalam agama saya martir gitu. Dan rewardnya gede-gedean. Dan Masya Allah saya yakin, sangat amat yakin ya, selama kita lurus, selama kita ikutin SOP Islam gimana ya, pasti saya kan mendapatkan itu semua gitu Pak. Ya saya nggak munafik ya, namanya iman kan naik turun ya. Di minggu-minggu pertama ya saya sholat diem-diem di luar, di kantor, di masjid. Tapi memang kendalanya sih dulu sholat subuh ya, sholat subuh. Terus pertengahan ya rada kendor kan, karena jarang ngaji juga. Saya belajar Iqra, udah sampai Iqra berapa, ya baru sampai do sih teman, harus diulang lagi. Ya alhamdulillah juga sih saya bisa mengulang lagi gitu kan. Nah untuk sekarang ya alhamdulillah banget Pak. Yang saya, ya Allah ini saya pengen sholat subuh gimana, Allah kasih jalan gitu. Karena di rumah saya nggak bisa sholat Pak. Karena maaf, di rumah saya masih ada anjing, masih ada najisnya banyak gitu. Tapi sekarang Allah kasih jalan. Alhamdulillah sholat subuh lancar, isya lancar. Jadi ya semakin kalau kita masih berharap ya istiqomah, Allah akan kasih jalannya gitu. Kayak contoh kayak puasa aja. Susah sahur, Bapak siapin. Gitu. Masya Allah. Dulu pernah ini nggak dapat framing negatif tentang agama Islam nggak waktu masih non Muslim? Sangat-sangat amat banget ya, apalagi keluarga ya adalah yang seperti itu. Kalau jadi sebenarnya ada campur tangan politik sih Pak. Jadi kalau sebelum ada campur tangan politik kayak kasus 212, itu saya melihat agama Islam tuh agama yang kumuh, tradisional. Kayak lihat orang ngapain sih ngaji-ngaji di pinggiran, ngaji-ngaji kayak begini, pakai bahasa Arab sumpek katanya gitu. Lebih asik di agama saya dulu, kayak enak gitu, mewah. Nah semenjak ada ya perpolitikan gitu ya, mulailah framing negatif ya, apalagi terhadap ya para habaib lah yang saya sesali gitu loh. Kenapa saya dulu menghina mereka gitu. Gitu. Ada perbuatan apa terhadap habaib? Gini, jadi yang pas viralnya tuh pas saya tahun kedua ketiga ya dalam proses hidayah ya. Itu langsung udah ateis kan. Terus ya ada info Habib Bahnar Rizik mau pulang dari Arab gitu kan. Wah, rame. Saya habis lari sore sama teman saya. Teman saya dengan semangatnya, "Oh, ayo kita ke GBK atau ke bandara mana gitu." Ini saya lupa bandara apa ya. Ya, Soekarno-Hatta. Sambut habaib gini-gini. Muka saya bete. Ini orang ngapain dia sambut-sambut gitu kan. Akhirnya teman saya ngeliat saya, wah ini orang bete. Teman saya ngomong, nggak apa-apa Andra, pelan-pelan aja siapa tuh dapat hidayah. Saya lawan. Enggak, Islam enggak. Ya kamu kalau mau berdakwah kan belum tahu kan Habib gimana. Mau berdakwah atau toleransi agama nggak kayak gitu. Revolusi akhlak. Emang akhlak itu udah benar ya tuh, maaf ya. Dulu saya ngomong seperti itu, saya bentak teman saya, dan akhirnya saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih ya kelompok-kelompok Habib ini. Dengan TikTok saya bikin bercandaan tentang mereka ya, nauzubillah ya, astagfirullah, di TikTok gitu. Dan alhamdulillah viral karena emang lagi zaman-zamannya saat itu, kayak contoh ya, maaf ya, 6 syuhada yang meninggal gitu kan. Oh saya semangat banget bikinnya tuh, nyesel juga sih. Dan viral gitu, dan banyak yang jokes
ya kita sebutnya dark jokes ya, bercanda gelap ya, itu mencerca beliau dan semangat happy gitu. Dan akhirnya teman saya ini saya bingung, kalau biasa pengikut FPI itu keras, tapi kok saat saya hina-hina depan mereka, hina-hina langsung, bahkan maaf ya, sampai yang awal cuma Habib dong, Islamnya pun saya hina-hina, tapi mereka nggak mukul saya, nggak malah mereka mendoakan gitu, semoga hina-hina terus biar dapat hidayah. Dan masya Allah, Itu dari siapa tuh bilang kayak gitu? teman saya, Teman muslim? iya, Waktu itu teman muslim? iya, dan Kira masih non-muslim ya? masih kafir ateis. Nah, dan akhirnya maaf ya, abis itu tahun 2022 viral kasusnya, ya ada oknum polisi lah sebutnya lah. Ternyata dia otaknya gitu kan, kok dalam 3 peristiwa CCTV mati dan di kasus 6 syuhada mati juga CCTV. Saya cari tahu sebenarnya apa sih yang salah dari mereka gitu. Dan saya cari tahu, kan dulu memang saya juga buzzer juga di Twitter kan, buzzer. Buzzer itu inisiatif sendiri apa ada yang koordinir kalau Mas Indra? Inisiatif sendiri, cuman ikut-ikutan aja, iya, dan semangat gitu. Dan akhirnya saya cari tahu ternyata nggak bener. Jadi mereka ini sebenarnya memfitnah Habib Rizik. Saya cari tahu, dan masya Allah nih segala berkah buat Bapak Refli Harun ya. Dia mengundang Habib Bahar, mengundang Habib Rizik untuk meluruskan apa masalah mereka gitu. Boleh nonton ntar. Akhirnya saya terbuka, ya Allah ternyata bener ya, selama ini saya salah. Tanpa A, B, C, pertama saya telepon teman saya dulu. Kaget teman saya juga. Bro, ntar temenin gue ya. Kemana ke Petamburan gitu. Ngapain? Mau ngaji sama FPI belajar Islam. Wah, semangat ya. Akhirnya dan setelah itu telepon, saya hapus Twitter saya. Dan saya kebetulan lagi bulan Maulid, Pak. Itu anaknya Habib Rizik lagi menikah di situ kan. Saya datang, oh jadi begini. Pas saya datang ke Petamburan sama teman saya masih kafir tuh datang. Oh, beda banget suasananya, Pak. Saya pikir tuh orang itu kan demo-demo, tapi enggak, ini halus banget suasananya. Dan saya pernah menghina ini ya. Kan kalau mereka tuh terkenal nasi kotak ya, kalau makanan mereka. Wah, kaum nasi bungkus. Di saat itu saya makan nasi kebuli. Ya, saya kan gendut ya. Porsi makan saya besar, apalagi habis kerja. Saya kan itu pulang kerja malam, belum makan, kelaparan. Porsi makan saya besar. Lagi duduk situ saya makan nasi kebuli. Itu nasi kebuli paling seiprit doang sama rendang seuprit sama makanan manisan apa gitu, saya lupa tuh. Saya coba nasi yang saya hina-hina nih. Saya makan pakai sunnah Rasul 3 tangan, 3 jari. Masya Allah, saya megah enggak, kelaparan enggak, itu kenyangnya nyantol gitu. Jadi, wah, ini kok beda gitu, kenyang enak gitu kan. Bahkan selama acara pun saya nggak merasa kelaparan. Sampai besok pagi pun saya nggak kelaparan. Ini tuh nasi yang saya hina-hina dari dulu tuh ternyata membawa keberkahan. Masya Allah, saya kagum di situ kan. Tapi ya Allah belum merestui saya untuk salaman sama Habib Bahar gitu kan. Karena saya masih kotor, masih kafir di situ kan. Ya udah, saya ini bangga lah udah ke situ, udah tahu suasananya di situ tuh seperti apa. Beda dari media-media tuh beda gitu, Pak. Gitu. Masya Allah. Kalau ada kesempatan untuk ketemu, apa yang Antum mau sampaikan? Satu ya, salim, peluk, minta maaf. Saya minta maaf pastinya ya kan. Mau diapain tahu gimana, intinya minta maaf aja deh. Itu kan zuriyah Nabi ya. Ya maka dari itu ya kita harus, apapun ideologinya kita hargai gitu, keturunan Nabi gitu. Terlepas tuh benar atau enggak ya kita hargai aja. Jadi kalau saya rasa sih benar, FPI itu Habibnya benar-benar semua. Dan tegas-tegas, Masya Allah tegas, mereka tuh tegas-tegas semua gitu. Benar gitu. Jadi makanya saya takut kalau misalnya saya nggak minta maaf, nggak takutnya ya gitulah, tadi pada masyar jauh ntar. Itu boleh Antum di video ini kalau ada teman-teman FPI bisa mengkonekkan ke. Iya. Mungkin teman-teman FPI yang bisa membantu saya untuk bertemu Habib Rizik ya boleh. Tapi ya, alhamdulillah dekat rumah saya kemarin di masjid, saya silaturahmi, saya ngomong saya mau belajar mengaji. Itu ada kebetulan pengurusnya juga di situ. Dia setiap malam Selasa ke Petamburan. Alhamdulillah ntar saya akan diajak ke sana untuk minta maaf. Dan menariknya adalah bapak saya tuh ternyata tahun 2099 tuh era FPI baru setahun muncul, itu temannya Habib Hasan Al-Jufri, ketua FPI Lampung, mantan ketua FPI Lampung.
teman baik, makanya bapak saya ngerti kurma, ngerti apa dari Habib itu. Kecondet ketemu Habib Rizik, ketemu Habib Hasan Al Jufri. Ya mungkin didoain bapak saya yang kena anaknya gitu. Masya Allah kan. Saya bangga lah, dia, wah saya bangga. Makanya saya nggak sabar nih mau ketemu mereka-mereka nih, silaturahmi. Insya Allah. Kita berdakwah seperti Nabi ya. Nabi Muhammad aja di Taif aja ditimbukin batu, itu malah berbuat baik doa gitu. Sama, mereka memframing radikal keras. Orang lagi memframing kita keras, kita orang gila. Ya kita buktikan jangan cara keras, walaupun kita tuh benar gitu. Jadi kita dakwahnya pakai lembut hati. Kita ingatkan baik-baik SOP Nabi saat berdakwah gimana. Kita buktikan bahwasannya tuh para habaib juga begini-begini. Kita luruskan sama mereka dengan baik-baik. Semakin kita keras, semakin mereka bangga. Itu pun psikologi saya dulu. Semakin saya dikerasin, semakin saya ngebangkang gitu. Kayak teman saya gitu. Teman saya langsung, oh lu ngapain belajar dulu? Lu kan ibaratnya kayak anak TK nih. Anak TK baru masuk sekolah masa nggak daftar gitu kan? Oh saya nggak nyaman. Akhirnya saya marah. Lu jangan maksa-maksa gua gitu. Sama kayak mereka keras. Kita alusin, lembutin gimana ceritanya gitu loh. Kita akhirnya ya mereka turun hatinya. Ya insya Allah mereka bakal bertobat gitu. Tapi yang susah itu kalau mereka itu, saya masih yakin sebenarnya buzzer-buzzer ini tuh terpaksa melakukan ini karena butuh uang. Kalau butuh uang udah susah Pak. Jadi kalau udah urusan soal duit, ya mohon maaf saya udah lepas tangan gitu. Gitu. Bagaimana Mas Indra itu menjalin hubungan dengan muslim lainnya ya, sama muslim, lalu bagaimana juga pengalaman Mas Indra dalam menghadapi perbedaan dalam praktik beragama dalam Islam ya, maksudnya kan banyak khilafiyah, banyak perbedaan, itu bagaimana? Subhanallah ya. Muslim Indonesia itu kayak teman-teman saya rata-rata tuh dolin saya bilang. Nggak bersyukur jadi Islam. Bukan saya sombong, tapi ini aduh gimana ya, ya kita yang sekarang aja deh buka puasa bareng pacar, itu maksudnya gimana tuh ya, pacaran gitu kan. Saya bilang saya belum pernah ketemu tuh hadis tuh pacaran Islam itu nggak ada gitu. Terus bilang diingetin nih, mereka ngomongnya dosa kan masing-masing gitu kan, dosa masing-masing gitu kan, ntar tua tobat. Anda mempermainkan agama, itu hukumnya neraka jahanam, ada itu hadisnya atau di Quran tuh. Dan juga kalau, makanya saya tuh lagi bukannya menjaga jarak jauh lah dari teman-teman saya yang seperti ini. Ya masih suka mabok lah, masih suka zina lah segala macem, judi. Itu saya bingung sama muslim-muslim sekarang tuh. Masih mending saya hilafiyahnya tuh menunjukkan, oh saya saya Muhammadiyah, saya NU, itu masih oke gitu loh. Ini nggak ada, itu saya Islam Protestan gitu, aduh Islam ateis itu nggak ada. Islam pacaran, mabuk, zina terus cuman astagfirullah tobat. Itu takutnya kalau mereka tenang aja istidroj, takutnya tuh mereka tuh nggak sadar. Makanya saya kalau untuk muslim Indonesia ya alhamdulillah nggak semuanya, tapi banyak seperti itu. Kayak di ngaji cerdas ini, ya makanya saya lebih pilih main sama para mualaf, para yang udah hijrah. Saya lebih pilih main orang seperti itu. Kalau untuk kayak sumuran saya sekarang, saya menjauh dulu deh, bukan sombong, cuman enggak dulu deh, maaf ya, takutnya saya jadi balik lagi gitu. Tantangannya paling ya istiqomah gitu, untuk terus-terusan ya kita berbuat baik, ikutin SOP Nabi suruhnya apa gitu kan. Dan tantangan selanjutnya ya ini, kan saya masih muda ya. Di umur muda sekarang tuh ya masih berpikir ya, yang tadi saya bilang, udahlah muda pos-posin dulu. Kok saya nggak bisa, saya harus rela kehilangan masa muda saya, yang dimana teman-teman saya pada zina, pada mabok, pada durhaka sama orang tua, dan itu menjadi prime. Saya kebalik gitu. Saya, maaf ya bukan ria ya, saya tuh coba ikutin tuh yang lurus-lurus gitu aja, karena kita nggak tahu kematian tuh kapan gitu. Dan makanya kalau ada orang-orang yang ngomong kayak gini ya, kalau udah ketemu malaikat Israel ya jangan ngompol, jangan nangis gitu. Ininya tantangannya itu sih, biar menahan hawa nafsu aja sih. Apa yang menjadi usahanya Mas Indra itu untuk menjaga keistiqomahan?
pasti ya zikir lah ya, zikir. Kalau kita zikir lah haula wala quwata illa billah, gak usah banyak-banyak deh pakai ijazah-ijazah apa tuh al-hikmah itu. Enggak lah, enggak tuh. Saya fokus aja coba yang la haula wala quwata illa billah, tapi kita bayangin gitu. Allah kasih jalan, contoh kayak sahur, kayak saya berpuasa, saya sholat subuh, itu udah menurut saya udah Allah kasih jalan. Saya berdoa biar ketemu para mualaf, itu Allah kasih jalan juga gitu. Jadi pede aja zikir, pokoknya zikir itu udah number one lah gitu. Termasuk gabung di komunitas. Betul. Apa yang menjadi tujuan Mas Indra ya setelah memeluk agama Islam ini? Pertama ya menimbah ilmu dulu, baru saya pengennya sih jadi pendakwah sih ya. Jadi kan dibagi dua ya, ada kafir sama yang muslim dari lahir ya. Ya kalau orang-orang non muslim atau maaf sebutannya kafir atau kafir gitu kan. Saran saya media sekarang udah luas. Kalau memang nggak suka sama yang keras-keras, cari yang halus gitu. Banyak pendakwah yang membuktikan Islam secara halus tuh banyak ya. Dan pastinya kalau memang belum terima untuk ketuhanannya atau tauhidnya, coba ya non muslim belajar yang duniawi aja, kesehatan dulu deh, coba kesehatan, sunat lah apa segala macam, belajar itu dulu, dijamin itu akan menjadi barokah gitu. Itu diatur semua dalam Islam gitu. Coba kita buka dulu belajar tentang itu. Itu untuk yang non muslim. Yang muslim ya ini ada kesel nih. Coba lah, ini Anda tuh bersyukur loh dari lahir Islam gitu. Ini kok bangga gitu ya, pacaran, zina, mabok. Ya cobalah kita hijrah lah dari sekarang gitu kan. Jangan sampai nanti telat gitu loh. Ini malu sama yang mualaf gitu loh. Orang mualaf tuh mencari Islam. Anda dari lahir udah Islam gitu. Ininya bersyukur lah ya. Yang punya pacar udah, kalau emang gak bisa ta'aruf, gak bisa belum nafkain, putusin sebelum terlambat gitu. Dan jangan sampai terlambat ya. Itu sih pesan saya sih Pak kepada mereka gitu. Sedih sih. Ya. Saya pengen tahu alasan Mas Indra itu katanya kan syahadatnya pas 25 Desember ya? Betul. Itu memang sengaja atau tidak sengaja? Atau ada apa agenda lain? Gini, itu tidak disengaja. Saya tuh dari awal niatnya belajar dulu, bukan syahadat. Akhirnya karena belajar di sini jauh kan ini, saya carilah ada berita yang viral, ada yang baru meninggal, almarhum Ko Stephen Indra Wibowo namanya. Saya cari siapa beliau kan, orang Chinese juga mualaf. Nah tadi pendiri MCI, saya kontak MCI, saya mau minta bantuan begini. Alhasil saya mau janji temu dengan Koseno namanya, untuk belajar dulu. Niatnya hari Jumat, Koseno kecapean, sampai diundur hari Minggu, kebetulan emang pas Natal banget. Tapi di situ saya masih udah bilang, saya nyamannya belajar dulu, nggak mau aneh-aneh dulu. Saya datang ke MCI Ciracas, itu pun udah hampir cancel gitu, karena ya itu, udah janji jam 3, saya ketiduran. Jam 2 baru bangun, sedangkan rumah saya di Tangerang, itu di Ciracas, jauh banget. Akhirnya saya belum isi bensin, saya kontak Koseno habis isi bensin, ini saya baru mau berangkat, ini gimana? Koseno bilang, waduh, jadwal saya baru sampai jam 4 doang, sampai jam 3 doang. Apa perlu atur jadwal ulang? Itu saya baru melihat HP tuh, udah mau ngetik oke. Tapi Koseno kasih kesempatan, oke, saya tungguin kamu sampai setengah 5. Nih alamatnya nih, oke dah, saya gas dah. Saya gas, hujan-hujanan, ban motor saya licin. Saya pede aja, nyampe sana udah gerimis, ya kan, macet, saya datang di situ. Saya ngobrol sebentar sama Koseno, kenapa gini. Akhirnya saya bilang, saya nyamannya belajar dulu, nggak mau syahadat dulu, ya. Akhirnya, Masya Allah, MC itu baik-baik, cara ngomongnya bagus gitu kan. Dia bilang, yaudah, rumah kamu di mana? Meruya. Kebetulan ada ustadz yang di dekat Meruya juga. Ntar kamu bantu dia belajar ya, begini. Dan dia kasih kemudahan dengan cara yang baik, gitu kan. Akhirnya ada yang bisikin saya di situ. Indra, kamu udah nggak tahu ini siapa ya, walau-walam ya. Kamu udah dijelasin, boleh kok syahadat dulu baru belajar. Boleh kok begini syahadat dulu. Tapi kamu nggak mau menerima itu, sedangkan kamu takut mati gitu. Nah,
Sekarang gini, di Ciracas hujan, ban motor kamu licin. Kamu kalau pulang tabrakan truk nggak sempat syahadat, kamu pede yakin? Itu berulang-ulang kali dibisikin, akhirnya saya keringetan dingin. Udah lagi ngerokok santai itu, kosennya udah oke, mau belajar ikro dulu sama sholat. Saya buka jam tangan, oh iya deh, kalau kayak gini saya mau syahadat. Oh masya Allah syahadat. Akhirnya saya dituntun syahadat, disaksikan orang situ dan ya alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya ya, yang tadi Koseno pengen pergi, itu ke delay. Hari itu ke delay sampai jam 9 malam saya ngobrol, sholat isya, saya nangis itu, sholat maghrib, sholat isya. Dan saya belajar sholat itu, belajar wudhu. Dan tuh menjadi hari yang sangat, apa ya, wow banget gitu ya. Masya Allah. Ya. Terima kasih sahabat Ngaji Cerdas ya. Semoga kisah saya ini bisa menjadi inspiratif buat orang muslim maupun non muslim gitu kan. Dan juga ya saya terima kasih juga bisa dari di sini. Sekian dari saya, maaf kalau saya ada salah ngomongnya karena saya manusia biasa ya. Mualaf bukan berarti jadi orang suci. Ya saya minta maaf sekali lagi kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah Indonesia Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah berlangganan dan subscribe channel YouTube Ngaji Cerdas. Sekarang channel YouTube Ngaji Cerdas sudah punya yayasan yang bernama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Di Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas ini sudah ada program dakwahnya loh untuk pembinaan agama Islam. Yang sedang berjalan saat ini adalah Rumah Quran. Nah pemirsa, di Rumah Quran ini sudah ada loh santrinya. Santrinya dari hari Senin sampai Jumat belajar Al-Quran, hafalan Quran. Bahkan sudah ada yang setoran hafalan Quran jamaah. Masya Allah. Dan untuk kelas dewasanya dimulai dari malam hari. Nah, untuk Anda semua dimanapun pemirsa berada dan juga di Rumah Quran akan diselenggarakan program selanjutnya, yaitu adalah kelas sejarah, kelas tahsin Al-Quran, kelas kristologi, dan masih banyak lagi kelas-kelas program dakwah yang akan berjalan nantinya. Nah, yuk untuk Anda dimanapun berada, jangan lupa sisihkan sebagian harta terbaik Anda di sini nih. Untuk apa? Untuk mendukung program dakwah Ngaji Cerdas. Ya pemirsa ya, terima kasih dari saya Hendriko Santoso yang tinggal di Depok, dan saya juga seorang mantan mualaf yang alhamdulillah sekarang maksudnya sudah menjadi muslim. Pada seluruh jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk ikut berkontribusi di Rumah Quran dari Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Sisihkan sebagian harta terbaik Anda untuk aset amal investasi kita di akhirat kelak, jadi amal jariah. Ya pemirsa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.